Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bandung dengan fasilitator Bapak Dr. Andes Iwan Hermawan MMPD dan pengajar praktik Bapak Muhammad Ali Rajai MPD. Perkenalkan, saya Sajidati Azizatus Solihah SPDI dari SDN 022 Cicadas Kota Bandung. Hari ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual dengan praktek coaching. Saya berperan sebagai pengamat atau observer dan rekan saya Nelly Supriyati dari SDN 009 Cikadut Kota Bandung. Di sini saya berperan sebagai coaching. Saya Arla Fadila dari SMA 24 Kota Bandung. Saya bertugas sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Parola. Waalaikumsalam Bu Dati. Ya, sehat Parola? Alhamdulillah. Ya baik Parola, saya mendengar nih katanya Parola itu nanti siang mau melakukan praktek coaching dengan Ibu Nelis ya? Betul Bu. Sudah siap Parola? Saya sudah mengadakan janji dengan beliau. Alhamdulillah. Ya Bu Nelisnya bisa. Ya siap. Oke. Ya sebelum praktek coaching dilaksanakan, saya akan menanyakan beberapa hal ya ke Parola, boleh? Baik, yang pertama Parola, nanti rencananya nih siang nanti rubrik penilaian coaching apa yang akan Parola gunakan? Ya, saya akan menggunakan rubrik alur tirta Bu. Betul. Pertama menanyakan tujuan, identifikasi masalah juga, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya. Akan saya kemas supaya alur obrolannya jelas juga. Nah, bagus Parola ya, karena memang metode alur tirta itu alur yang saat ini mungkin terbaik ya Pak ya, Iya. untuk bisa menggali informasi. Sehingga yang kita coaching ya atau coaching itu bisa keluar gitu Pak ya, terus mengungkapkan permasalahannya. Bagus Parola. Ya. Lalu kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Nah, saya ini sedang belajar untuk menggali pertanyaan berbobot Bu. Jadi supaya nanti ketika proses coaching saya belajar banyak untuk mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya tergali juga apa yang diharapkan oleh coaching. Ya, pertanyaan berbobot itu seperti apa Pak? Jadi pertanyaan-pertanyaan untuk menggali pemahaman atau apa yang diharapkan oleh coaching supaya mereka juga bisa menggunakan apa sih yang dibutuhkan dalam coaching ini sehingga permasalahannya itu akan semakin mengerucut ke jawabannya, ke solusi. Iya, pertanyaannya mungkin tidak ada judgement di sana Pak ya. Ya. Sehingga coachingnya bisa lebih terbuka pada Parola, betul. Lalu bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin diobservasi Pak? Yang spesifik itu saya akan melihat tentang hasil dari rencana aksinya supaya terlihat, supaya nanti akan dalam pengembangan juga, dalam pelaksanaan juga akan terlihat juga seperti itu. Jadi indikator ketercapaian dari tujuan yang dikembangkannya itu apa Pak? Nah, indikatornya nanti Bu Nelis itu bisa melaksanakan hasil dari coachingnya, kemudian juga nanti akan menginformasikan pada saya. Tadi laporan juga konfirmasi pada saya bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan solusi dari coaching tersebut. Ya, jadi nanti Parola rencananya akan membuat janji lagi ya dengan Ibu Nelis untuk mengetahui perkembangan dari apa yang sudah diobrolkan dengan Bu Nelis seperti itu. Betul. Ya, sangat bagus Parola. Mudah-mudahan praktek coachingnya lancar dengan Bu Nelis. Nanti saya akan bertemu lagi ya kita ya nanti di praktek coaching nanti siang. Baik, terima kasih Parola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nelis. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Betul. Bu, hari ini kita ada jadwal coaching Bu ya. Terima kasih telah memilih saya untuk menjadi coach Ibu. Ya. Dan nampaknya Ibu ini banyak yang dipikirkan ya. Iya. Nah, Bu, kira-kira apa topik pembicaraan kita hari ini? Kalau secara ragama ya, Parola alhamdulillah saya fisik Maya alhamdulillah Sehat, baik. fit terlihat, Fit, tapi iya. kelihatan masih bingung juga ya. Iya Parola, jadi udah berminggu-minggu ini saya memikirkan keadaan kelas saya sama kelas-kelas yang lainnya. Betul. Saya kan ngajar di kelas 6 Parola. Jadi mereka itu sekarang sedang menghadapi usia masa remaja, masa pubertas, di mana terjadi perubahan yang signifikan nih, dari mulai fisik yang udah pada lebih tinggi itu daripada saya anak-anaknya. Perubahan fisik. Terutama yang perempuannya Parola ya. Kalau saya melihat keseharian mereka, mungkin karena beda ya dengan waktu kita dulu, mungkin karena kemajuan teknologi terutama media sosial ya Parola. Jadi saya melihat pergaulan mereka itu
seperti di kelas saya juga ya. Di kelas saya itu seperti bebas antara siswa putra dengan putri. Saya perhatikan juga ternyata sama dengan kelas yang lain juga, istilahnya mah gini ya, wajar sih kalau misalnya suka mah itu mah masalah pubertas nih, tapi kalau udah terlalu dekat juga ke kitanya khawatir ya Parola ya. Terus dari mulai penggunaan, karena kemajuan teknologi ya, dari mulai penggunaan HP juga sudah mulai tidak terkondisikan dengan baik Parola. Saya lihat mereka anteng gitu ya, karena di sekolah saya boleh bawa HP karena diperlukan untuk kayak ini nih, kalau mencari ya, kalau ada yang susah searching kayak gitu ya, atau Googling, misalnya ada Google Home kayak gitu ya. Kita pernah loh Parola pas lagi meriksa nih galerinya, ternyata banyak video dan foto-foto yang itu tuh yang pornografi masuk ke HP mereka. Jadi membuat saya galau seperti itu. Ya Bu, ini kan menjadi fenomena zaman sekarang ya. Iya. Di abad 21 ini meskipun pembelajaran sudah ke arah penggunaan teknologi, tapi jika saya tadi simak di kelas 6 pun sudah leluasa menggunakan HP, pergaulan juga itu nampaknya suatu masalah besar Bu. Iya betul Pak, betul. Nah, kira-kira situasi apa sih yang Ibu bayangkan nanti ingin diharapkan? Ya inginnya saya tentunya guru itu tugasnya adalah sebagai penuntun, pembimbing. Saya ingin berhasil nih dalam membimbing, menuntun dan mengarahkan anak-anak. Saya inginnya anak-anak itu mempunyai karakter yang baik, sesuai dengan itu tuh yang pertama, profil pelajar Pancasila ya, berakhlak mulia, berketuhanan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian harapan saya ingin supaya anak-anak tuh gimana sih bisa menggunakan HP dengan bijaksana, dari mulai waktu, kemudian cara pemilihan konten-kontennya juga ya, mereka dapat memilih dan memilah mana yang baik sama mana yang buruk gitu Parola. Nah Ibu bisa bayangkan coba bagaimana cara yang Ibu rencanakan itu akan terwujud, misalnya gimana kira-kira? Baru rencana nih ya Parola ya, udah berminggu-minggu ini apa sih yang harus saya laksanakan gitu ya. Saya inginnya nanti kerjasama dengan rekan-rekan sejawat, guru-guru, terutama guru-guru agama ya, ingin seperti mengadakan ini nih, camping karakter. Jadi ingin outdoor, seperti di lapangan, itu pengen gitu nanti tadi putar film, sholat berjamaah sama-sama di lapangan, mengaji bersama di lapangan, kemudian tengah malamnya ada muhasabah gitu. Muhasabah ya, renungan iya. Tentunya pertama sih izin dulu dari kepala sekolah ya. Saya dengan guru kelas 6 yang lain menyampaikan nih permasalahan yang terjadi, yang urgent ya di sekolah kita seperti apa. Kemudian kami meminta izin agar dibuatkan suratnya untuk meminta persetujuan dari orang tua agar anak-anaknya diizinkan untuk menginap di kita untuk melakukan camping karakter tersebut. Bagus sekali Bu. Nah itu kan butuh persiapan Bu ya, butuh persiapan tadi sampaikan juga harus ada dari kepala sekolah. Nah kira-kira persiapan apa saja yang harus Ibu siapkan untuk prosesnya berjalan dengan lancar? Pertama yang saya lakukan adalah saya ini dulu Pak, mengobrol dulu nih, diskusi dulu rencananya dengan wali kelas 6 dan guru agama intern dulu nih. Setelah itu kita kan pasti butuh personal yang banyak tuh untuk melakukan hal itu, karena kelas 6 di saya itu jumlahnya 5 Pak, jadi ada 137 siswa. Ada 5 kelas. Dari sana kita merencanakan nih program rundown action-nya seperti apa yang kira-kira bakal menarik perhatian siswa sehingga mereka itu antusias untuk mengikuti program ini. Kemudian kami menyampaikan kepada kepala sekolah untuk izin mengadakan kegiatan tersebut, dan untuk menyampaikan izin juga ke orang tua. Nanti kita ada suratnya ya. Jadi ketika mereka setuju orang tuanya, nanti anak-anaknya harus membawa itu persetujuan bahwa mereka boleh mengikuti program. Jadi intinya tadi selain perizinan, kolaborasi, si programnya juga harus betul-betul tertata dengan baik gitu. Insya Allah. Saya melihatnya betul-betul terstruktur. Jadi programnya betul-betul mulia Bu. Siswa-siswi akan
difokuskan untuk pendidikan karakter di luar juga, kemudian juga ada muhasabahnya, Iya. orang tua terlibat. Ini sudah satu paket yang bagus sekali. Nah, kira-kira indikator keberhasilannya itu bisa dilihat apa aja program ini? Indikator keberhasilannya, kami inginnya harapan cita-cita dari kami itu yang pertama adalah pengawasan dari orang tua, jadi paham nih apa sih betul. yang terjadi di sekitar anak-anaknya. Jangan sampai mereka itu seperti asal anak anteng ya Parola ya. Kadang orang tua juga Parola tahu kan, kadang suka anteng juga mereka ya ke HP tanpa memperhatikan baik buruknya sebesar apa. Bahkan orang tua itu kalau yang saya ingin tuh lebih pintar ya dari, ya harus dipaksalah orang tua, istilahnya mah harus betul-betul memahami kemajuan kepesatan teknologi itu sisi negatifnya sangat luar biasa. Betul, nih. Jadi betul saya ingin ada kayak pengawasan lah dari orang tua yang betul-betul terhadap penggunaan HP atau media sosial. Itu yang pertama ya. Intinya ada perubahan pada orang tua. Kemudian guru juga di sekolah mungkin rutin insya Allah nanti untuk memeriksa ini ya, memeriksa HP isinya, kemudian mengadakan kayak edukasi nih buat anak-anak bagaimana cara menggunakan HP atau media sosial dengan bijaksana, kemudian bagaimana cara mereka memilih yang tepat sesuai dengan umur mereka gitu. Betul sekali. Nah, itu kan sudah kita rencanakan Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Inginnya secepatnya sih, kalau minggu-minggu depan lah. Setelah Lebaran kita mulai. Ya karena kalau bisa mah bulan puasa sih Parola, karena kan melihat, jadi saya itu ini ya Parola ya, cemasnya udah tingkat tinggi. Soalnya ada orang tua yang seperti ada loh yang mendukung anaknya pacaran nih dengan kelas saya, kelas 6D dengan kelas 6A. Pas saya diskusi dengan orang tuanya bilang gini loh Parola, ya Bu Nelis daripada di belakang katanya di belakang kita, lebih baik mereka minta izin kepada saya. Wah, itu mah harus betul-betul itu Pak, harus betul-betul kita sebagai konseling, bahkan kalau bisa saya memanggil ini Pak kayak konselor ya, yang betul-betul bisa parenting lah terhadap orang tuanya, bahwa zaman sekarang itu maaf Pak, kadang si anak-anak itu HP loh, bisa ketika kata ibunya, oh itu HP-nya pinjam dari saya nih, dekat sama si anak ini, gampang Pak, itu mah tinggal dihapus aja. Kadang si anak bukannya seudohnya, kadang di depan orang tua dia baik-baik saja loh Pak, padahal kita tahu sendiri nih keadaan di sekolah itu yang harus mereka pahami. Jangan melihat mereka Bu udah baik-baik saja, ternyata memang tidak seperti itu gitu Bapak. Ya memang karena untuk pacaran ini kan bukan main-main Bu ya. Iya, apalagi masih kecil ya Pak ya, kelas 6. Siapa yang memperbolehkan pacaran itu, dewasa pun belum diperbolehkan gitu. Iya. Jadi betul orang tua juga harus paham dengan parenting juga. Dan ada program parenting juga di sekolah yang tadi Ibu sampaikan. Nah, bagaimana nih Ibu memastikan ini bisa berjalan dengan lancar? Ibu berkolaborasi dengan siapa aja? Iya, jadi nanti kolaborasinya tadi selain dengan kepala sekolah, orang tua, rekan-rekan sejawat, dan tentunya subjek utamanya itu siswa ya. Saya dengan guru agama sih inginnya tadi ini Pak, kita memanggil perwakilan dari pesantren Pak. Jadi nanti kita akan betul-betul ke anaknya, akhlaknya betul-betul Pak diluruskan, dibenerin istilahnya mah dengan cara kan mereka dari MTS nih, SMP, pergaulan itu seperti apa nih ketika kita keluar dari SD ya, harus betul-betul mereka itu memperhatikan bahwa kemajuan teknologi itu pengaruhnya sangat besar sekali terhadap siswa-siswi gitu. Pengennya mah banyak yang terlibat lah. Iya, karena memang keterlibatan sivitas akademika sama terlibat juga yang bagus. Profesional, orang-orang yang profesional. Jadi saling melengkapi juga. Bu Nelis, alhamdulillah kita sudah berdiskusikan tentang problematika yang terjadi di sekolah Ibu juga. Saya betul-betul paham nih bagaimana kecemasan Ibu tentang siswa-siswi SD yang sudah mulai terjangkit pacaran,
juga. Apalagi diberikan izin oleh orang tua ya, Iya, itu kan betul, betul-betul luar Pak. biasa. Jadi ini pubertas ini harus disikapi dengan bijak oleh kita, Iya. oleh guru, orang tua dan sebagainya. Iya. Bu, bagaimana nih setelah pembicaraan kita, apa yang dapat Ibu simpulkan? Iya, asalnya saya dari kemarin-kemarin cuma rencana aja, tapi saya belum ngobrol nih sama siapapun, baru curhat rencana-rencananya. Setelah ngobrol dengan Parola, alhamdulillah nih jadi ada motivasi buat saya Alhamdulillah. ke depannya. Kemudian rencananya harus betul-betul diimplementasikan kan ya, supaya apa yang menjadi harapan kita menjadikan anak didik kita putra-putri yang soli dan solehah gitu ya Pak ya, dapat terwujudkan ya Parola. Mohon doanya semoga dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan Siap, saya. alhamdulillah. Nanti kalau sudah dilaksanakan rencananya, nanti kita ketemu lagi Bu ya. Iya, nanti kita diskusi Kita lagi ya. diskusi lagi. Nanti saya laporan. Siap. Terima kasih Bu Nulis Iya. atas waktunya. Iya, Kita telah berbicara tentang pubertas juga. iya, Ini pertemuan luar biasa. Nanti kita akan bahas lagi pertemuan yang akan datang ya. iya. Bu Nulis, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Parola. Waalaikumsalam Bu Dati. Ya, alhamdulillah Parola, tadi praktek coachingnya sudah selesai Lancar, dilaksanakan. Alhamdulillah lancar ya Parola. Ya, Ya tadi saya sudah melihat nih Parola luar biasa sekali ya dalam melakukan praktek coaching bersama Ibu Nelis. Mungkin kita refleksi ya Parola ya dari praktek coaching yang tadi sudah dilakukan. Saya ingin menanyakan satu hal Parola. Jadi dari praktek coaching yang tadi dilakukan ya, apa nih yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Parola? baik Bu. Ini yang saya kaji tentang pembahasan tadi. Itu Bu Nulis membahas tentang mengatasi masalah remaja, pubertas remaja ya. Itu Bu Nulis sudah menyampaikan berdasarkan alur tirta. Jadi kita melihat dari tujuannya, kemudian juga indikatornya dan rencana-rencana Bu Nulis itu sudah lengkap sekali. Jadi Betul. ini sudah memenuhi alur tirtanya yang bagus. Ini Dalam sudah sesuai tadi. dengan harapan Parola juga ya. Alhamdulillah sudah sesuai Bu. Ya, alhamdulillah Parola kalau begitu ya. Sesuai sekali ya Parola dengan hasil catatan-catatan yang tadi saya catat begitu. Jadi di sini Parola sebagai coach sudah berhasil bisa menggali pertanyaan-pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya pada Ibu Nelis, sehingga Bu Nelis itu bisa terbuka gitu ya menyampaikan permasalahannya tentunya dengan menggunakan alur tirta tadi. Jadi Bu Nelis di sini lebih tergali lagi, beliau dengan senang hati gitu ya mengungkapkan mengungkapkan permasalahan-permasalahannya. Dan di sini Parola juga sudah sangat mendengarkan aktif ya, mendengarkan, dan kehadirannya sangat penuh gitu untuk Bu Nelis pada siang hari tadi. Nah lalu Bu Nelis juga bisa berkolaborasi ya dengan Parola di sini. Jadi Bu Nelis terbuka tadi karena Parola juga bisa memancingnya Bu Nelis untuk mengeluarkan unek-uneknya. Betul sekali. Alhamdulillah Parola luar biasa sekali. Nah lalu selanjutnya nih Parola, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi nih setelah praktek coaching di hari ini Parola? Ya, nanti saya akan mengembangkan mengenai kehadiran penuh, karena ini sangat penting sekali supaya kita bisa betul-betul fokus Bu ya, fokus untuk mendengarkan juga di mana posisi kita itu sebagai coach, dan coachnya juga betul-betul merasa nyaman ketika berbicara dengan kita. Ini harus dikembangkan lebih dalam lagi supaya harus terus dilatih ya Pak ya. Dilatih ya supaya tergali juga kompetensi sebagai coachnya juga, dan coach pun akan lebih leluasa gitu. Jadi pikiran kita tidak boleh kemana-mana ya Pak ya. Betul. Harus 100% ada di ruang tersebut dan kepada coach kita. Betul sekali ya. Semoga apa yang Parola harapkan ya selanjutnya bisa terlaksana dengan baik ya. Nanti kita bisa praktek lagi ya Pak Parola ya, mungkin dengan guru-guru yang lain juga ya Pak ya. Betul. Baik ya, terima kasih Parola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.